hari ini kita bersama dengan Muhammad Aidil. Muhammad Aidil adalah salah satu korban, yaitu wartawan kita yang diusir saat pelantikan wakil wali kota Padang di kantor gubernur. Untuk itu kita minta sedikit Bang Aidil, seperti apa kejadian kemarin Bang Aidil. Silakan Bang Aidil. Jadi pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 siang, sekitar jam 2 siang gitu. Jam 2 siang jam ya? 2 siang. Ya. Jadi saya hendak meliput pelantikan wakil wali kota Padang yang terpilih sisa masa jabatan 2019-2024, Pak Eko Salbar gitu. Ya. Namun pada saat saya mau masuk dari pintu samping, itu sudah dicegat oleh Petugas ya? Petugas yang saya temui itu ada yang berpakaian seragam lah gitu. Baju Satpol PP. Satpol PP yang mencegat. Siap. Dia bilang apa Kak Aidil tuh? Oh, nanti dulu kata dia. Untuk media nanti dulu kata dia. Saya ingat saya seperti itu gitu. Lalu saya kemudian tidak putus asa mencoba masuk dari pintu depan lagi, dari pintu VVIP ya, yang sebelum itu ada pintu transit gitu bagi para pejabat. Saya sempat bertemu dengan salah satu pejabat di Kota Padang lah, pejabat teras Kota Padang. Saya bertanya, Bang, ini kok nggak bisa masuk? Beliau malah merespon seperti ini. Ya udah masuk aja kata dia. Siapa yang larang kata dia? Gak ada yang larang kata dia. Lalu kami coba masuk. Lalu diikuti oleh beberapa teman yang lain gitu, beberapa rekan-rekan wartawan yang lain juga gitu. Pada saat acara hendak dimulai, yakni pada saat Pak Gubernur dan unsur Forkopimda mau masuk ke dalam ruang acara, tiba-tiba MC meminta kepada saya dan rekan-rekan untuk segera keluar gitu, dari ruang acara. Karena MC beralasan wartawan yang tunjuk gitu. Wartawan yang tunjuk itu saya nggak tahu siapa gitu. Siapa orangnya, siapa dari mana gitu. Terus dia bilang juga ada dari Makopim atau dari unsur protokol pimpinan itu. Yang amat saya sayangkan adalah MC ini meminta kami keluar dengan menggunakan mikrofon gitu. Iya. Menggunakan mikrofon di mana di dalam ruangan itu bukan hanya wartawan gitu, bukan hanya wakil wali kota Padang terpilih, tapi juga ada unsur Forkopimda. Iya. Sejumlah pejabat teras di Pemko Padang dan Pemprov Sumbar, termasuk para politisi undangan gitu. Itu yang amat saya sayangkan karena merasa sudah malu atau tidak dianggap lah gitu kan, karena merasa terusir lah gitu. Harusnya kan mereka bilang secara tidak pakai mikrofon, mengasih tahu, Pak, ini dijelaskan baik-baik kan aman jadinya kan. Jadi gini, kalaupun misalnya kita tidak diperkenankan masuk gitu, kalaupun kita tidak diperkenankan masuk, sebaiknya protokoler atau panitia acara lah gitu menyiapkan ruang untuk awak media di luar gitu, atau semacam layar atau speaker gitu, layar dan speaker gitu, satu set gitu. Karena kita butuh apa yang disampaikan pada saat pelantikan itu gitu. Iya. Apa yang disampaikan gitu, apa pesan-pesan dari gubernur yang melantik Pak Eko Salbar selaku wali Padang terpilih gitu. Nah, yang terjadi tidak seperti itu gitu. Tidak seperti itu gitu. Justru kita seperti tidak dianggap gitu, diusir gitu. Jadi bukan semata-mata kita semata-mata kita bukan tersinggung atau gimana gitu, Pak. Ya, lalu MC ini mengatakan nanti akan kami siapkan press release gitu. Lah, emang kita ini selama ini hanya mengadakan rilis gitu. Apakah cukup hanya dengan sementara yang kita tahu wartawan itu kalau instingnya berjalan, kalau nalurinya berjalan, mereka pasti akan mengambil angle-angle lain dari sebuah pemberitaan gitu. Dia tidak butuh rilis. Iya kan? Iya. Kalau wartawan yang punya insting, punya dedikasi yang hebat, rilis itu kan dia akan mempergunakan liputan dengan berdasarkan apa yang dia lihat saat itu gitu. Jadi harapan Aidil gimana Aidil? Ya, harapan terkait dengan kejadian ini yang pertama sangat saya sayangkan gitu. Ini hal yang tidak seharusnya terjadi gitu. Satu lagi, pelantikan itu sifatnya umum, Bang. Iya. Umum dan terbuka untuk umum gitu. Iya. Jadi siapapun bisa masuk gitu. Terutama awak media gitu. Awak media punya kepentingan di sana untuk karena kita kerja di undang-undang. Siap. Nah, jadi kita bekerja itu dan tindakan dari oknum itulah gitu. Itu jelas melanggar lah gitu. Pasal di Undang-Undang Nomor 40 tadi tahun 99 tentang pers gitu. Itu yang saya sayangkan. Dan kemarin pada hari Rabu 10 Mei rekan-rekan
akhirnya melaksanakan aksi unjuk rasa. Setelah malam sebelumnya itu kita berdiskusi panjang gitu, hingga akhirnya bermuara ke aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumbar. Ya. Namun hanya ditemui oleh Sekda dan PLT Kabiro Adpim gitu. Khusus PLT Kabiro Adpim, di sini saya tambahkan, saya mundur lagi ke belakang gitu. Pada saat acara itu, ketika wartawan sudah di luar, beliau sempat keluar, Bang. Beliau sempat keluar karena tidak ada yang mau ngomong. Saya sempat komplain sama beliau, Pak Marwan Saini. Iya. Kok jadi seperti ini, Pak? Pada kesepakatan awal sebelumnya saya sudah bertanya kepada pihak Pemprov bahwasanya itu wartawan boleh masuk gitu, boleh meliput gitu. Namun pada kenyataannya tidak gitu. Terakhir kita sudah mengambil laporan, sudah membuat laporan ke Polda Sumbar dalam bentuk surat tanda terima pengaduan terlebih dulu, karena ini adalah undang-undang khusus, lex spesialis namanya itu istilahnya, tentang pers gitu. Akhirnya kita pihak penyidik Polda meminta itu melibatkan ahli dari Dewan Pers gitu. Terima kasih Aidil. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga buat pemerintah provinsi dan juga Kota Padang dan kabupaten kota. Dan kita berharap ini adalah yang terakhir. Siap. Dan menjadi perhatian bagi wali kota, bupati, dan khususnya Gubernur Sumatera Barat. Saya harapkan ini mohon menjadi perhatian betul dan bagaimana ini tidak terulang lagi. Mungkin kita tutup saja. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wakil Wali Kota Padang yang berlangsung 2 hari lalu membuat di sana terjadi pengusiran terhadap sejumlah jurnalis yang hendak meliput. Nah, pengusiran ini dilakukan oleh beberapa orang petugas dari Pemprov Sumbar. Nah, kita baik secara organisasi maupun kawan-kawan yang tergabung dalam koalisi wartawan anti kekerasan, di dalamnya ada anggota-anggota organisasi pers baik PWI, IJTI, PFI, dan AJI, juga kawan-kawan yang non organisasi sepakat bahwa ini adalah bentuk pelarangan peliputan atau penghadangan terhadap kerja-kerja jurnalistik, dan ini kami anggap sebagai pelanggaran undang-undang pers. Nah, karena itu pada sehari sesudahnya atau kemarin, kawan-kawan ada seratusan orang jurnalis dari berbagai daerah, tidak hanya di Kota Padang, juga dari Solo, dari Padang Pariaman, Bukit Tinggi, sengaja datang ke Kota Padang untuk bersama-sama memperlihatkan solidaritas kita, solidnya jurnalis Sumatera Barat, dan membuktikan bahwa jurnalis Sumatera Barat punya solidaritas yang tinggi dan sangat peduli terhadap kebebasan pers. Dan kami menilai apa yang telah terjadi 2 hari lalu itu jangan diulang lagi. Ini peringatan atau warning dari masyarakat pers Sumatera Barat kepada tidak saja Pemprov Sumbar sebenarnya, tapi juga kepada pihak-pihak lain, apakah instansi pemerintah atau lainnya, untuk jangan sewenang-wenang terhadap pers. Dan perlu diingat, pers adalah pihak yang dilindungi oleh undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 yang melindungi kerja-kerja kami, kerja-kerja para jurnalis ini. Selamat malam Bang Camai. Malam. Gimana Bang Camai perkembangan terkait dengan pengusiran wartawan? Perkembangan Ya, yang dilakukan oleh salah satu petugas di kantor gubernur saat pelantikan Wawako Padang. kami masih konsolidasi, tunggu kejutan-kejutan berikutnya, ada langkah-langkah upaya-upaya selanjutnya. Karena sampai sekarang mereka tidak melihatkan upayanya. Maksudnya Bang Camat tidak melihatkan upaya ini seperti apa nih? Ya, Tidak melihatkan itikat baik. ya itikat baik, itikat apa nggak ngerti saya tuh. Iya, Maunya apa gitu kan. Ya, harusnya kan mereka Mereka malah ngundang-undang kita. Ada kegiatan, ya, mereka bikin undangan. Wartawan tuh banyak kemarin tuan. iya. Ayo dikasihnya undangan. Ke 100 orang ini mau diundang nih. Ya, ada kuat. Ayo pecah-pecah undangan nih. Oh gila, kita mau dipecah-pecah. Lama lagi. Iya. Jadi Bang Camat, ini murni perjuangan wartawan ya. Jangan disangkut pautkan dengan yang lain. iya. Karena saya bagian orang yang pernah merasakan tertindas. Tim saya dulu pernah digebukin orang dan kami lapor ke pihak yang berwajib, divonis. Berapa tahun Bang Camai? Saya nggak ingat itu kejadiannya tahun Tapi 2004 hari ini nih harus 2005. masuk nih orang nih Bang Camat. Masuk. Ya. Dan saya tidak ingin hanya sampai di level bawah, Ya, harus berlanjut. Harus diusut. Karena ini apa istilahnya? Sistemik, masif, TSM. TSM apa? Terstruktur, sistemik, masif. Masif. Gitu. Kayak pemilu aja. Pokoknya Pak Camat ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Ya. Setuju kan? Akarnya. Ya, akarnya.
Yakin? Hah? Yakin Wani Kerja? Agak kurang yakin saya. Anda kurang yakin? Iya. Kita buktikan.